tua saya yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya sebagai audiens, dan adik saya sebagai audiens juga. Perkenalkan, nama saya Rifadi Alfian Zulfikar, dan ini orang tua saya dan adik saya. Saya di sini akan membahas tentang understanding communication and sport, atau pemahaman komunikasi dan olahraga kepada keluarga saya, terutama orang tua saya dan adik saya. Oke. Di sini ada pengertian komunikasi. Komunikasi secara umumnya itu adalah upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. Nah, dari inti ini pengertiannya itu adalah suatu upaya pendapat. Nah, dari sini kita bisa melihat gestur orang ketika dia berkomunikasi, entah itu moodnya lagi baik, sedang marah, sedang kesal, atau lagi senang. Nah, di sini kita bisa lihat suatu komunikasi tersebut, ya. Bisa kita dibalikin lagi, gimana kita membaliknya. Ketika dari senang, kita jawabnya dengan senang lagi. Ketika dia marah, kita nggak mungkin jawabnya dengan marah lagi, pasti dengan kesenangan. Seperti itu. Lanjut dulu ya. Komunikasi yaitu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui saluran atau media dengan harapan mendapat timbal balik. Nah, di sini proses penyampaian pesan ini yaitu adalah A-nya komunikator, B-nya itu komunikan. Komunikatornya itu ya adalah seorang penyampai yang mempunyai pesan atau disebut sebagai narasumbernya. Komunikan ini adalah orang yang menerima. Ya, jadi ibaratnya kayak orang memberi, pasti ada yang menerima. Seperti itu. Nah, di sini di komunikasi setelah dia diberi, si komunikator ini dia tuh ingin mendapatkan feedback atau timbal baliknya. Nah, itu pesan itu ditimbal balikin lagi atau ditanyakan lagi. Nah, itu akan terjadi namanya komunikasi. Kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini kita membahas tentang komunikasi olahraga. Nah, di sini ada olahraganya. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang untuk mencapai memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, dari pengertian olahraga ini adalah proses sistematik. Maksudnya proses sistematik itu adalah proses yang sudah tersusun, yang sudah terencana. Namanya olahraga berarti ada proses yang dari mudah, menengah sampai ke sulit. Nah, di sini ada beberapa kegiatannya. Contohnya itu olahraga untuk membina atau mengembangkan potensi-potensi jasmania, yaitu tentang raganya, rohanianya, itu tentang kejiwaannya. Itu masuk ke dalam ke olahraga. Untuk tujuannya ada yang prestasi, ada yang untuk rekreasi, dan juga untuk pembentukan manusia itu seutuhnya. Oke, lanjut. Komunikasi olahraga. Nyambungan dari komunikasi dan olahraga tadi apa? Komunikasi olahraga. Komunikasi. Menurut ayah gimana tadi komunikasi? Komunikasi itu antara yang menyampaikan dan yang menerima. Ya, itu pengertian komunikasinya. Coba Febrian tentang olahraga tadi. Suatu kegiatan untuk ini sih menyiapkan badan gitu. Nah, iya. Jadi penyambungan ya antara komunikasi dan olahraga ini sangat penting, apalagi di bidang keolahragaan. Contohnya itu komunikasi olahraga ya tadi, itu ada komunikator dan komunikan. Konteksnya itu adalah berupa olahraga. Jadi komunikasi itu bisa termasuknya komunikasi olahraga atau komunikasi sosial. Nah, kita di sini fokusnya ke komunikasi olahraga, berarti berkomunikasi tentang konteksnya itu olahraga. Nah, di sini pengertiannya adalah komunikasi olahraga adalah proses penyampaian pesan yang berkonteks olahraga, seperti pelatih berkomunikasi kepada atletnya. Nah, kita udah masuk ke ranah ke pelatihannya atau ke keolahragaannya. Contoh seperti komunikasi antara pelatih sepak bola dengan atletnya. Ya, nah di situ kan ada komunikasi tuh. Nggak mungkin kali pelatih sama atletnya itu diam-diaman. Pasti ada namanya komunikasi. Mau itu verbal atau non verbal. Nanti kita jelaskan verbal dan non verbalnya. Oke, kita lanjut lagi. Rumus komunikasi yaitu ada S, M, C sama R, and D. Source atau sumber. Sumbernya dari mana nih? Nggak mungkin kan kita ngomong kalau nggak ada sumbernya. Itu yang ada nanti sehujan atau fitnah. Seperti itu sumbernya, entah dari internet, koran, media, dan lain-lain. Kan sekarang udah canggih masanya. Nah, di sini ada message atau pesan. Pesan itu maksudnya verbal dan non verbal. Maksudnya verbal itu adalah komunikasi secara langsung, entah itu dari lisan ataupun tulisan. Dan non verbal itu gestur tubuh. Banyak kan setiap orang kan ibaratnya
ada gestur tubuhnya, misalkan dia merintah tolong bawain ke sana, berarti ini contohnya untuk membawa ke sana. Dipanggil kan gini, berarti itu kita untuk kemari datang. Itu bahasa gestur tubuh atau isyarat. Nah, di sini ada channel, yaitu media dan non media, face to face. Bisa mencari juga di media dan medianya. Ada receiver, yaitu penerima, komunikan. Ya, tadi disebut komunikan itu adalah penerima dari pesan tersebut, berarti dia yang nampung, yang dia yang menerima. Ya, itu bisa tunggal ataupun jamak. Maksudnya tunggal itu bisa perorangan dan jamak itu bisa keseluruhan, tidak bisa dihitung. Seperti itu. Penerima itu, jadi komunikasi itu ada yang disebut dengan satu arah dan dua arah, nanti disebut juga, dijelaskan lagi. Dan terakhir itu ada efek atau pengaruh. Pengaruhnya kemana nih? Ada afektif, kognitif, psikomotor. Afektif itu maksudnya ke ranah, ke bagian, yaitu perasaan. Ya, entah itu yang tadi udah disebut, marah, senang, sedih, kesal, ataupun sedang bahagia. Kognitif itu maksudnya ke ranah pikiran atau ke daya otaknya dia udah mengarah kemana nih. Nah, psikomotor ini maksudnya ke bagian motorik atau ke bagian geraknya, seperti itu. Lanjut, unsur-unsur komunikasi. Yang pertama itu pastilah komunikasi itu ada komunikator, sender atau pengirim, sama aja send. Dalam bahasa Indonesia ada pengirim bahasa Indonesia. Itu pesan atau message, yang tadi ada suatu pesan. Apa yang pengen disampaikan dan apa yang nanti kita dapat dari komunikasi itu. Ada channel, yaitu saluran dan media, dan respon. Nah, yang paling penting ini dari semua ini adalah respon. Ya, ketika si komunikator udah menyampaikan sebuah send atau pesan kepada komunikan, otomatis dia mengarahkan feedback atau timbal baliknya. Nggak mungkin kan, namanya komunikasi, misalkan contoh kayak Febrian dengan saya ya ngobrol nih, Febrian diem aja, dia lagi main HP aja, nggak ada respon. Nah, itu bukan disebut komunikasi, itu namanya satu arah. Ya, nggak ada timbal baliknya, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, di sini yang tadi udah disebutin ruang lingkup organisasi. Oke, ruang lingkup organisasi itu ada 4. Yang pertama itu ada komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Ada komunikasi massanya. Oke, kita satu-satu bahas ya. Komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri sendiri. Nah, dimaksud ini kita kebanyakan nih yang dari semua ini yang kita paling sulit untuk mengerti, yaitu komunikasi intrapersonal. Kenapa, ada yang tahu? Intrapersonal. Yang susah itu yaitu untuk komunikasi dengan diri sendiri. Nah, iya. Pernah ayah misalkan berkomunikasi dengan diri sendiri gitu, mungkin lagi bengong atau gimana? Ya, paling istilahnya kita lagi beribadah atau bagaimana kan, jadi kita kan komunikasi dengan diri sendiri. Seharusnya kita ini hidup seperti apa, terus harusnya kita bagaimana gitu. Oh ya, kesitunya. Kalau menurut Febrian gimana tentang komunikasi dengan diri sendiri? Misalkan lagi apa sih pikirin orang, jadi kita harus mikirin diri sendiri dulu baru orang. Nah, ya betul, semuanya betul. Tapi komunikasi intrapersonal itu jadi kita jangan berharap untuk lebih ke orang lain. Yang penting ke diri kita dulu sendiri. Gimana diri kita nih baiknya? Ya, ibaratnya jangan menjudge atau menghakimi orang lain. Kita introspeksi dulu, pernah dengar introspeksi diri kan? Nah, itu maksudnya ke intrapersonal. Oke, yang kedua itu komunikasi interpersonal, itu untuk luar, komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Nah, maksudnya secara tidak formal itu secara tidak formal, secara tidak langsung, jadi kita ngobrol biasa. Tapi itu intinya yang namanya komunikasi itu, walaupun kita bicara kesana kesini itu disebutnya komunikasi, walaupun dengan bahasa isyarat. Tapi dominannya itu kalau bisa dengan ada tujuannya supaya akan mendapatkan solusi. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Biasanya terjadi dialog antara kelompok maupun perorangan dengan kelompok. Maksudnya paham di sini? Komunikasi kelompok. Jadi kelompok itu nggak mungkin 1 atau 2, pasti lebih. Ada 4, ada 5, ada 6. Dibagi 2. Nah, misalkan contoh PBA pas sekolah kan, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ya nanti di situ diskusi ini. Misalkan contoh kelompok 1 tentang sepak bola, kelompok 2 voli. Nanti di situ dan seterusnya basket dan renang. Nah, di situ nanti ngejabarin itu satu-satu. Nanti yang kelompok ini bertanya. Nah, itu disebut komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi massa. Ya, komunikasi massa itu adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Nah, kan di sini sekarang kita udah canggih. Zaman udah canggih, teknologi udah maju.
apalagi yang sulit di media masa ini, ya kan? Misalkan contoh kita mengirim berita atau pesan tentang ini nih ada kejadian kecelakaan contoh di jalan ini, langsung kan kita sebar aja di status, pasti itu orang udah pada ngeliat, pasti banyak yang komen. Seperti itu contoh media massa. Makanya di sini juga kita harap berhati-hati, apalagi di media massa ini cepat terekspos, walaupun itu hanya 5 menit, nggak bakal 5 menit pasti udah nyebar ke yang lain. Makanya hati-hati dalam menggunakan media sosial gitu. Oke, komunikasi efektif. Nah, kita tadi disebut udah ngebahas verbal dan non verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi langsung yang disampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Nah, ini komunikasi langsung yang disampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Ini yang verbal, dibagi dua kan. Nah, yang kedua ini ada komunikasi non verbal, penyampaian pesan dengan gestur, isyarat, gerak, gerik, barang, expression tubuh. Ya. Di sini yang paling dominan menurut Ayah dan Beben gimana? Komunikasi langsung. Komunikasi langsung ya. Verbal. Tapi Kita melalui lisan atau tulisan antara dua antara kita dengan lawan bicara kita. nah, itu. Atau kita menyampaikan sesuatu dengan orang tersebut, yaitu kan namanya komunikasi verbal kan langsung. Secara langsung. Oke. Nah, di sini komunikasi verbal itu langsung disampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Antara Ya. murid dengan guru lah. Gitu. Nah, iya betul. Berarti kita bisa bertatap langsung ataupun bisa melalui telepon genggam, ya, atau surat menyurat. Nah, itu secara langsung. Komunikasi nonverbal, penyampaian pesan dengan gestur isyarat. Nah, yang tadi contoh, misalkan dalam kepelatihan sepak bola di olahraga nih ya. Misalkan kan nggak mungkin kita di pertandingan kita teriak-teriak atau manggil satu-satu orang ketika main bola nih. Contoh kita lihat Barcelona pas zamannya Pep Guardiola dan Messi. Messi nggak mungkin kali Messi di ujung sana, Guardiola di sini. Nggak mungkin Messi dipanggil suruh ke sini, iya nggak? Pasti sebelumnya itu Berarti ya, ada gerakan isyarat kan. nah gerakan isyarat atau nonverbal. Itu di dunia itu kebanyakan kita tuh pakai bahasa tubuh. Karena apa? Micro expression atau bahasa tubuh atau ekspresi, apalagi mimik wajah itu lebih gampang kita tebak. Misalkan contoh nih Febrian lagi marah nih, nggak mungkin bisa ditutup kemungkinan ketika Febrian bicara ke orang lain itu dengan lembut, susah, bisa gampang ditebak nih. Oh ini saya lagi marah nih Febrian. Misalkan ayah, nggak ada nanya, ayah lagi marah nih, ada nanya, ya ini gimana? Ayah lagi marah nih. Pasti dengan nada suaranya juga udah berbeda, apalagi ngeliat wajahnya udah pasti berbeda. Nah di situ kita bisa melihat situasi orang. Berarti lebih mudah itu ketika melihat bahasa tubuh dia, ya, gerak-gerik, apalagi micro expressionnya itu di bagian wajah, cepat terlihat. Oh ini dia lagi marah, berarti kita caranya gimana nih biar dia juga kita nggak kena semprot intinya, ya, berarti banget. Jadi sampai sini. Lanjut, pengaruh budaya dalam komunikasi. Nah pengaruhnya ini sangat kental di komunikasi ya. Pertama itu ada perbedaan budaya akan mempengaruhi keefektifan dalam berkomunikasi. Yang kedua, perbedaan bahasa akan mempengaruhi keefektifan dalam berkomunikasi pula. Nah, kan Indonesia ini luas, ya, bermacam-macam budaya, suku, ras, agama dan lain-lain. Tapi dia masih bisa bersatu, ya. Nah, disinilah keindahan Indonesia. Jangan kan gitu, kita di Pulau Jawa Barat dengan Pulau Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan udah beda bahasa. Yang kita ngomong keluar dulu udah beda bahasa kan. Kita juga untuk berkomunikasinya itu sangat sulit, betul nggak? Sangat sulit. Bagaimana kita mengimbanginya? Tetapi kita jangan sampai ibaratnya mencela atau menjat budaya orang itu jelek atau gimana, atau bahasa orang ini aneh atau gimana. Yang penting kita bisa menanyakan dulu. Kan kita kan pasti satu bahasa yaitu Indonesia kan, masih dia bisa lah sedikit-sedikit. Makanya kita ngomong secara baik-baik. Kita maaf nggak bisa dengan bahasa Anda, mungkin kita pakai bahasa Indonesia atau Melayu. Seperti itu, dengan intinya cara baik-baik aja. Oke, lanjut. Peran bahasa dalam berkomunikasi. Bahasa adalah sistem lambang atau tanda berupa macam-macam bunyi dipakai orang untuk melahirkan atau perasaan. Yang kedua itu perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa. Yang ketiga percakapan, perkataan yang baik, sopan, tidaklah yang baik. Oke. Nah, di sini pasti bahasa itu adalah sebuah lambang. Indonesia ya bahasa Indonesia. Orang yang lain ya pasti bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi setiap negara atau apapun dia mempunyai ciri-ciri atau lambangnya sendiri, terutama di bagian bahasa. Nah, di sini ada lagi, ingat suatu apa ya? Jadi seorang itu
lebih menyakitkan ketika bicara daripada dia bertingkah, benar nggak? Lidah itu tidak bertulang, tapi ketika dia bicara hati-hati. Makanya ketika kesalahan itu nggak bisa ditarik lagi kalau kita itu memakai ucapan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, taruh. Oke, fungsi bicara dalam kehidupan sebagai alat melahirkan berbagai perasaan, ungkapan kasih sayang, rasa kagum, heran. Nah, yang kedua itu sebagai alat komunikasi, ya. Nah, sebagai alat melahirkan berbagai perasaan itu betul nggak menurut kalian? Fungsi dalam kehidupan bicara, komunikasi, benar nggak? Betul. Keciri nggak? Misalkan kita lagi marah, lagi kesel, lagi bahagia, dengan nada suaranya itu keciri nggak? Sangat keciri ya. Nah, itulah fungsinya ketika bicara di dalam kehidupan itu. Jadi dia itu bisa menyalurkan, ya, secara tidak langsung misalnya ini menyalurkan lewat perasaan hati kita, mau senang ataupun lagi susah. Nah, sebagai alat komunikasi, ya itu udah pasti sebagai alat komunikasi, ya. Tapi itu tadi ada dibagi verbal dan non verbal, gitu. Sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran atau hambatan berkomunikasi. Yang pertama itu faktornya yang mempengaruhi pengetahuan, ya pasti pengetahuan. Kita kan nggak mungkin ngomong kosong, betul nggak? Pasti ada faktanya, ya. Yang kedua pengalaman, pasti ada pengalaman. Orang tuh lebih percaya pengalaman, ya, dan pengetahuan. Yang ketiga intelijensinya. Keempat kita lihat pas kepribadiannya, betul nggak? Pasti lihat kepribadiannya seseorang itu gimana kepribadiannya. Kalau misalkan dia pribadiannya aja buruk, ya mungkin kita mohon maaf nggak bisa percaya juga kan, apalagi omongannya tinggi seperti itu. Ada lagi budaya, faktornya mengalami kelancaran atau harapan juga. Biologis, kita itu mohon maaf ya, biologis kan banyak faktornya seperti kaki cacat, mental, cacat tubuh atau gimana. Nah itu bisa berpengaruh juga sebagai hambatan. Kelainan mulut, ya, bibir sumbing seperti itu. Ada lagi gagap cadel, ya, itulah sebagai yang kelancaran dan hambatan-hambatannya ketika berkomunikasi. Teknik berkomunikasi yang efektif yaitu mendengar dengan aktif, terampil dalam bicara, gaya bicara, penampilan yang menarik, pakaian, pandang mata, raut muka, sikap badan, suara, tulisan senyum, jabatan tangan, ingat nama dan tulis. Ingat, mendengar dengan aktif. Ya, ketika seseorang yang menjadi pembicara yang baik, dia harus juga menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Ya. Yang kedua itu terampil dalam bicara. Nah, merangkai kata-kata ini susah, makanya diperlukan namanya latihan. Gaya bicaranya, seseorang itu gaya bicaranya berbeda. Ada yang dia menggerakkan tangannya, ada yang dia sambil diam, seperti itu. Dan juga penampilan yang pasti kita lihat percaya atau tidaknya, ya kan? Pasti ketika kita bertemu dengan seseorang yang pasti kita lihat pertama kali itu adalah penampilan, benar nggak ya? Pasti penampilan kan, Febrian, ketika melihat teman, wah ini penampilannya ini amat ya, kurang rapi nih, pasti dia nggak rapi kayak gitu. Pasti kita, makanya penampilan itu yang paling harus kita jaga, tergantung orangnya. Nah, terus di sini pakaiannya rapi, rambutnya rapi, sikap badannya tegak, suaranya apalagi ketika dia udah menyuarakan lantang dengan tegas, pasti seseorang itu akan segan dan mau mendengarkannya. Oke, lanjut. Ciri-ciri komunikasi yang tidak efektif: bertele-tele, tidak langsung to the point. Kebanyakan orang bertele-tele panjang-panjang, poinnya sedikit, seperti itu. Malu-malu, marah-marah, maksud yang disampaikan tidak jelas, tersembunyinya maksud pesan. Non verbal terlalu dominan. Nah, ini non verbal juga dilihat juga sebenarnya. Kalau kita kan punya mulut, ibaratnya kita tuh kan punya mulut. Gestur tubuh itu hanya di beberapa tempat sebenarnya. Misalkan kita lagi nyebrang, nggak mungkin kita teriak-teriak, pasti kita lambaikan tangan gini nih caranya. Stop, kita menyeberang, stop ke orang, nggak mungkin, woi stop, nggak mungkin gitu kan. Pasti kita udah lambaikan tangan di stop, berarti dia udah tahu satu arah, ya. Tidak efektif di satu arah. Misalkan kita bertiga nih ngomong, saya doang, itu bukan namanya komunikasi, itu namanya tidak tahu narasi. Ini ada tidak responsif, tidak ada timbal balik, tidak nyambung, ditanya A jawabnya B, tidak terbuka, dia masih tertutup, so close, tertutup. Ya. Ingat prinsip komunikasi yaitu adalah apapun yang kita lakukan adalah sebuah komunikasi. Ya. Tadi apa, Febrian? Komunikasi dibagi dua, verbal dan apa? Kalau non verbal itu apa? Bicara, gestur tubuh, dan sesuai isyarat. Ya lanjutnya kalau yang verbal,
verbal. Itu secara Komunikasi Nah. tulisan ya secara langsung langsung ya maupun tulisan. komunikasi langsung. Nah, oke, yang kedua itu cara kita memulai pembicaraan seringkali menentukan hasil komunikasi. Ingat, komunikasi itu ya, kita mulai A, pasti nanti di akhirnya itu A juga. Ya, itu ibaratnya kita berkomunikasi itu mencari solusi juga intinya, seperti itu. Nah, makanya kita memulai yang baik, pasti intinya juga ujungnya insya Allah akan baik. Ketika kita memulai dengan yang buruk, pasti akhirnya buruk, seperti itu. Yang ketiga itu cara kita menyampaikan pesan selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Nah, ya, kita juga tidak bisa menekankan kepada seseorang untuk memahami perkataan kita, betul nggak? Kita itu namanya pemaksaan. Kalau emang dia tidak mau berkomunikasi, ya udah kita tinggal, kita cari yang lain, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Satu pertanyaan. Enggak. Cara komunikasi nonverbal yang baik itu harus seperti apa ya? Maksudnya di bagian sosial atau di keolahragaannya? Di keolahragaan. Oke, komunikasi non verbal yang baik. Yang baik kan? Oke, contoh seperti kita itu misalkan di sepak bola ya, di olahraganya nih. Ketika coach atau pelatih sebelum bertanding kan berlatihnya beda. Makanya sebelum berlatih itu, sebelum bertanding pasti ada latihan. Nah, di latihan itu kita mengasih sebuah isyarat atau simbol signal kepada pemain. Ketika kan pemain nanti di lapangan bertanding, ketika pelatih di bench atau di bagian sisi lapangan. Nah, di situ tuh pelatih sudah memberikan suatu isyarat atau simbol. Misalkan contoh kayak gini, pemain ketika melihat coach udah suruh gini up, arti pemain semua nih. Ketika pemain suruh stop di tempat, pasti udah ngerti kalau gini berarti dia udah stop di tempat. Seperti itu contohnya, Pak. Nah, itu yang baik. Jadi sebelum memulai pasti udah dikasih tahu clue-cluenya, cara-caranya gimana. Melihat coach di sisi ini naik berarti kalau ini stop udah di tempat. Kayak gitu. Misalkan ada yang satu, yang dua, seperti itu. Gak ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Cukup. Febrian ada pertanyaan? Ini contoh komunikasi verbal. Contoh komunikasi verbal yaitu secara lisan, secara langsung. Nah, ini kita bertiga ini sepertinya sudah masuk ke komunikasi verbal, yaitu secara langsung. Tapi apa? Intinya ada sebuah timbal balik. Nah, timbal baliknya itu tadi ada sebuah pertanyaan yang tadi kita udah jelaskan. Nah, ini seperti ini udah masuk komunikasi verbal. Contoh Ariel bicara dengan ayah secara langsung nih, verbal kan? Bisa juga dengan tulisan. Nah, itu secara langsung ke tujuan yang pengen Ariel tuju, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Oke, mungkin kesimpulannya intinya dari sebuah komunikasi itu adalah penyampaian suatu pesan dari komunikator atau sumber pesan yang ingin disampaikan pada komunikan penerima dan berharap menjadi sebuah hubungan timbal balik, seperti itu. Mungkin terima kasih untuk waktu dan tempatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencet. It'll all be fine, it's okay.